Kemudian lompat awal ya, tidak terlalu malam karena sudah jam 8 di halaman 7. Slide 7. Oke, Bapak Ibu, panjenengan perhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik mikot. Panjenengan kalau mau melakukan haji atau umroh itu ada 5 tempat untuk melakukan mikot. Di situ ada lagi apa? Ada lagi yang belum tercantum, yaitu namanya mikotnya Sayyidah Aisyah itu. Tapi kalau haji ini 1 Yulamlam, kemudian As-Sail Al-Kabir, kemudian Batu Erkik, kemudian Dzul Hulaifah, kemudian Juhfah. Juhfah itu bagi orang-orang yang dari daerah Mesir. Dari daerah Mesir mengambil mikotnya di Juhfah. Kalau dari Madinah gelombang pertama itu di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Panjenengan ini dari arah bawah sini, bawah kanan gitu. Berarti panjenengan itu melewati daerah searah dengan daerah Yaman. Panjenengan dari arah sini, Bapak Ibu. Panjenengan dari arah sini. Indonesia kan di sini. Jadi panjenengan terbang, memang pesawatnya akan begini. Pesawatnya ini akan begini. Dari sini kemudian ke sini. Sehingga panjenengan melewati Yulamlam. Karena panjenengan melewati Yulamlamnya saat di atas pesawat, padahal jarak antara Yulamlam dengan Masjidil Haram itu 92 kilo. Perkiraannya dengan manuver pesawat segala macam itu sekitar 40 menit sampai 1 jam. Maka 1 jam sebelum landing, panjenengan akan diajak niat. Di mana? Di atas pesawat. Boleh nggak niatnya di Jeddah? Hadis gak ada yang menyebutkan. Tidak ada hadis satupun yang menyebutkan kalau ada jamaah haji mereka mau melakukan ihram, maka ihramnya itu dilakukan dari Jeddah mboten wonten. Semuanya yang disebutkan oleh Nabi hadisnya sahih, Yulamlam, Sail Kabir, Batu Erkik, Dzul Hulaifah dan Juhfah. Batu Erkik ini kalau bagi orang yang dari Irak, dari Iran lewat sini, maka dia di sini. Kalau terbang sama terbangnya dari atas begini kan lewati sini, landing di Jeddah, maka niatnya juga di sini. Dulu ketika saya berangkat dari Mesir, ini terbang, landingnya di Jeddah juga, tapi kata melewati Juhfah ini, maka niatnya juga di atas pesawat. Orang-orang Mesir juga sama, niatnya di atas pesawat. Orang Indonesia itu ada yang males-males, gelombang kedua niatnya itu di Jeddah, padahal niatnya harusnya di Yulamlam. Jadi nanti akan ada orang-orang yang ngomong, loh kok niatnya di atas pesawat, gak repot kan? Nah sekarang itu kan gak bahaya kan? Gak bahaya kan? Mikot dok Yulamlam itu. Justru itu sunnahnya Nabi. Sunnahnya Rasul itu mikotnya di Yulamlam. Nabi itu bilang, kalau kamu mau haji, daerahmu itu adalah setara, sebanding atau searah dari Yaman. Mikotmu itu di Yulamlam. Mikotnya di Yulamlam. Maka nanti dari pesawat, panjenengan dari asrama haji, pakai kain ihram. Pakai kain ihram, kemudian 1 jam sebelum landing, panjenengan itu melepas pakaian dalam, melepas kaos dalam, segala macam, baru kemudian niat bersama-sama. Niatnya bagaimana? Masih ingat dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Itu yang panjenengan lakukan untuk apa? Untuk yang panjenengan ucapkan untuk melakukan niat. Setelah itu berlakulah kepada panjenengan semua larangan-larangan
Kemudian Bapak Ibu sampai di Mekah, nanti panjenengan istirahat dulu karena payah sekali, terutama di imigrasi. Imigrasi Saudi itu seperti yang pernah saya jelaskan, bisa cepat, bisa lambat. Tergantung apa? Tergantung terhadap nasib masing-masing. Siapa sangka ini ada kejadian jamaah haji sekarang ada yang tertahan 4 jam. Kenapa? Kloter SUB, dia berangkat dari Juanda, dari asrama haji, paspornya ditinggal. Itu kan yang saya bilang, pikirannya terlalu penuh dengan beban-beban. Kadang-kadang ada yang nitip jagung, gimana? Bapak juga sudah di aba-aba kali orang-orang itu. Mau nitip jagung yo, sebano dok kono. Saya pernah dititipi makanan, biskuit itu kalengan, Gus, pokoknya saya nitip panjenengan. Kalau nitip orang lain pasti nggak mau. Nitip panjenengan, tolong bawakan biskuit, nanti saudarakan di sana. Saya bilang, daripada panjenengan memberati saya minta uangnya. Saya bawa ke sana, saya belikan biskuit yang lebih enak, lebih berkualitas, enak dimakan di sana. Bon lebih mau. Itu saya baru ketemu dengan orang Surabaya begitu. Datang lagi ada yang nitip jagung, nitip apa buat disebar di sini. Itu ada. Ada jamaah haji SUB itu ketinggalan paspornya, sehingga tertahan di bandara 2 jam. Teman-teman satu kloter semua sudah sampai di hotel, dia masih di bandara. Ada lagi kasus jamaah haji, dia tertahan bukan 2 jam tapi 4 jam. Kenapa? Karena biometriknya keliru. Kok iso? Gak bahaya, tak bahaya. 4 jam ditahan 4 jam. Cerita apa yang dia lakukan 4 jam, dia itu dimasukkan ke dalam ruangan, dikunci dari luar dengan orang-orang. Jadi biometrik yang keliru, akhirnya kebaca dia itu memakai visa umroh. Misalkan namanya itu, misalkan Abdus Somad, namanya Abdus Somad. Tulisannya itu bukan Abdus Somad tapi Dul Somad. Ketika dicari yang namanya Abdul Somad itu adanya dengan visa umroh. Akhirnya dia dianggap masuk ke Saudi memakai visa umroh, ditahan 4 jam. Bisa saja terjadi. Makanya kalau kemudian mau membayangkan begitu sampai langsung ke mana, langsung ke Masjidil Haram, tawaf, rasa-rasanya berat sekali. Maka demi kebaikan bersama, nanti saya mohon panjenengan semua mengikuti apa instruksi Yai. Kadang saya juga agak berat, misalkan kenapa nggak sekarang saja, kok nanti begitu. Sebab tidak semua fisiknya sama Bapak Ibu. Panjenengan ada yang begitu istirahat 1 jam langsung fresh, tapi ada yang enggak, butuh 2 jam segala macam. Maka dibuat rata-rata sambil menunggu apa? Menunggu kepastian kira-kira Masjidil Haram itu sudah agak longgar atau masih penuh. Kalau longgar, maka kemudian bisa melakukan